Satu-satunya di dunia negara tanpa ibu kota itu Indonesia. Ini yang membuat saya nggak mungkin lah orang dengan ratusan juta, ada tokoh-tokoh di situ tidak mempermasalahkan hal ini gitu. Berarti kan Indonesia sudah tidak ada sebetulnya, ibu kota negaranya nggak ada. Gitu. Setelah Jakarta menjadi daerah khusus? Setelah ada kepres dari Joko Widodo mencabut status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota. Sementara ibu kota penggantinya nggak ada. Kan berarti nggak punya ibu kota negara. IKN? Mana? Ada penetapannya? Nggak ada. Baru rencana. Hanya sebagai ibu kota politik? Iya, itu pun statement lesan aja, tidak ada. Padahal ini kepres loh. Kepres itu hanya bisa dicabut oleh kepres juga kan, nggak bisa enggak. Dengan status tanpa ibu kota versi Pak Zul, sebenarnya ada agenda apa? Ya kita dikuasai bangsa lain, gitu. Negara ini sudah nggak ada. Kalau mau secara formal itu terjadinya sejak Undang-Undang Dasar kita diganti tahun 2002. Di amandemen? Bukan di amandemen, diganti. Karena 97% pasalnya berubah. Namanya juga berubah, komposisi bab dan pasalnya juga berubah, tapi itu manipulatif. Dikatakan 16 bab, tapi ada bab yang kosong, bab 4. Artinya sebenarnya cuma 15 bab. Terus kemudian pasalnya katanya tetap 37, tapi enggak, 100 lebih pasal. Karena ada pasal 20A, 20B, 20C itu. Ini manipulasi. Kan nggak mungkin sekian banyak elit di negeri ini tidak paham dengan ini, nggak mungkin. Jadi pertanyaannya, apakah mereka terlibat dalam proses ini, atau mereka tidak tahu, atau mereka nggak mau tahu? Itu persoalannya. Menurut Pak Zul, mereka bagian dari permainan itu, atau? Saya kira iya. Saya melihat banyak yang terlibat dalam permainan ini sejak MPR 1999-2004 dikuasai, diintervensi oleh mereka. Banyak anggota-anggota MPR saat itu yang saya tahu mereka itu kaki tangan. Baik, Pak Zul, apa dampaknya dengan diubahnya konstitusi tadi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini? Sudah lahir Indonesia yang baru. Gitu. Kan dulu waktu para pendiri mau mendirikan negara, kan ada kesepakatan. Kita pakai dasar negara apa? Pancasila. Ya. Terus kemudian kita pakai sistem apa? Sistem presidensial kayak di Amerika atau sistem parlementer kayak di Eropa. Akhirnya kesepakatan kita pakai sistem sendiri. Sistem Indonesia. Apa itu? MPR. Satu-satunya di dunia. Dan itu dihancurkan semua dengan terjadinya penggantian undang-undang dasar itu. Keterwakilan diganti dengan pemilihan langsung. Iya, pemilihan langsung. Dan itu melanggar sila keempat, jelas. Gitu. Artinya ini hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan undang-undang dasar yang baru. Saya sebut undang-undang dasar yang baru tidak ada hubungannya. Dan itu tidak sesuai dengan DNA kita, bangsa Indonesia. Oh iya, tidak sesuai. Kita itu asasnya musyawarah mufakat. Gampang sederhananya begini. Ada 5 orang berkumpul memutuskan apakah mencuri itu halal apa haram. Kalau di voting yang 4 mengatakan halal, maka mencuri itu adalah halal. Tapi kalau musyawarah mufakat, yang 1 mengatakan tidak bisa, itu halal, perbuatan haram. Yang 4 ngotot, enggak, ini halal. Dijelaskan dengan kebijakan. Makanya ada kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dijelaskan. Ini loh dasarnya. Akhirnya yang 4 sepakat, mufakat. Di situ, anunya bedanya. Bukan menang-menangan. Bukan. Siapa yang banyak itu yang menang. Iya. Dan kita tahu strata sosial bangsa kita kan masih beda-beda pendidikannya. Mana ngerti, apalagi dengan intervensi atau pengaruh media. Jujur aja saya pernah mengatakan bahwa pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah itu seperti perjudian, untung-untungan. Ya kan, kalau dulu waktu orang berjudi ada kode buntut, sekarang pakai kode yang di-drive oleh lembaga survei dan media. Gitu. Apa yang dihasilkan dari hasil membuat konstitusi baru tadi itu? Terkait misalnya proses pemilihan pemimpin kita. Ya terpilihlah seorang Joko Widodo yang sekarang diributkan orangnya dengan ijazah palsu dan lain-lain. Itu kan
jelas itu produk dengan undang-undang dasar yang baru, dengan pemilihan langsung itu. Kita tidak tahu dia siapa sebetulnya. Gitu. Dengan kriteria apa kita tidak tahu. Tiba-tiba dengan kekuatan oligarki politik dan oligarki ekonomi dia jadi. Kan gitu, ini didesain ya.